Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Yanuar Arifin dengan NIM 1212043. Ingin menyampaikan laporan kerja praktik saya yang berjudul dengan Perancangan Kompresor Plan R atau PA pada Unit 156 Utilitas Kilang RFCC PT Kilang Pertamina Internasional RO4 dengan metode simulasi unit desain R460.1 dengan perhitungan manual. Langsung saja, saya akan menjelaskan sejarah perusahaan dari PT Pertamina sendiri. PT Pertamina ini sendiri berdiri sejak 10 Desember 1957 dengan nama PT Perusahaan Minyak Nasional atau Permina. Namun pada tahun 1960 berubah nama menjadi PN Permina dan satu tahun berikutnya pada tahun 1961 berubah nama menjadi PN Pertamina. Kemudian pada tahun 1968, dua perusahaan itu bergabung menjadi PN Pertamina. Dan kemudian pada tahun 2003 ditetapkan peraturan pemerintah sehingga PN Pertamina berubah menjadi PT Pertamina Persero. Di sini pada tahun 1974 dibangun kilang minyak di Cilacap. Di sini visi misi dari PT Kilang Pertamina Internasional. Visinya yaitu menjadi perusahaan minyak nasional kelas dunia dengan misi melakukan usaha dalam bidang energi dan petrokimia, merupakan entitas bisnis yang dikelola secara profesional, kompetitif, dan berdasarkan tata nilai unggulan dan memberikan nilai lebih bagi pemegang saham pelanggan, kerja, dan masyarakat, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Di sini ada struktur organisasi dari PT Kilang Pertamina Internasional yang dipimpin oleh General Manager RU4 Cilacap, kemudian dibawahi oleh Sekretaris, Senior Manager Operation dan Manufacturing, Manager HSSE RU4, Manager Procurement RU4, di mana Senior Manager Operation ini membawahi banyak divisi yang bisa dilihat sendiri ada di sini. Kemudian saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem produksinya. Eh, di PT Pertamina Kilang Pertamina Internasional R4 Cilacap sendiri ada dua bahan baku yang digunakan yaitu Middle East crude yaitu eh, minyak mentah dari Timur Tengah dan mixed crude yaitu minyak campuran dari lokal dan impor. Di mana Middle East crude sendiri akan diproses di kilang FOC1 dan hasil atasnya akan menjadi BBM maupun petrochemical, sedangkan hasil bawahnya akan diproses di kilang loop 1, 2, dan 3 untuk menjadi loop oil dan aspal. Kemudian mixed crude ini akan diproses di FOC2, di mana hasil atasnya akan dipindahkan salurkan ke kilang langit biru Cilacap, kemudian hasil tengahnya diproses di kilang Paraxilen, dan hasil bawahnya diproses di kilang RFCC, kemudian untuk dinaikkan eh, senyawanya menjadi lebih ringan. Ya, kemudian saya akan menjelaskan dari kilang minyak satu sendiri. Pembangunan kilang minyak ini dimulai tahun 1974 dan mulai beroperasi pada tahun 1976 setelah diresmikan oleh Presiden Soeharto. Kilang minyak satu ini terdiri dari FOC1 yaitu untuk memproduksi BBM, kemudian LOC1 untuk memproduksi lube base oil dan aspal, dan utilitas kompleks satu yang menyediakan semua kebutuhan utilitas. Kemudian ada offset facilities yaitu fasilitas penunjang terdiri dari tank storage, flat system, utilitas, dan environment system. Kemudian ada kilang minyak kedua. Eh, Mengingat peningkatan konsumsi BBM yang tidak seimbang dengan produksi ada, dilakukan pembangunan kilang minyak kedua pada tahun 1981 dan beroperasi pada tahun 1983 dan merupakan perluasan dari kilang minyak yang pertama. Area kilang minyak kedua meliputi FOC2 yang memproduksi BBM, kemudian LOC2 dan LOC3 yang memproduksi bahan dasar minyak pelumas dan aspal, dan utilitas kompleks 2 yang fungsinya sama dengan utilitas 1. Kemudian ada kilang Paraxilen, dibangun pada tahun 1988. Kilang ini beroperasi setelah diresmikan oleh
Presiden RI pada tahun 20 de- 20 pada tanggal 20 Desember 1990. Jenis produk kilang paraksilen yaitu paraksilen, benzen, LPG, raffinate, heavy aromat, dan fuel gas. Di mana paraksilen ini akan menjadi bahan baku dari pabrik PTA yang terletak di Pelaju, Sumatera Selatan. Kemudian ada proyek debottlenecking Cilacap. Proyek debottlenecking ini sendiri adalah modifikasi dari FOC 1, FOC 2, LOC 1, dan 2 serta utilitas. Kemudian ada penambahan dari LOC 3 dan utilitas 3 serta modernisasi instrumen kilang dengan DCS. Kemudian ada kilang LPG dan SRU atau Sulfur Recovery Unit. Eh, Tujuan dari dibangunnya kilang ini adalah untuk mengurangi emisi gas dari kilang RO4, khususnya SO2, sehingga emisi yang dibuang ke udara akan lebih ramah terhadap lingkungan. Kilang SRU ini memiliki beberapa unit, antara lain gas treating unit, LPG recovery unit, sulfur recovery unit, tail gas unit, dan refrigerasi. Kemudian ada kilang RFCC. Proses RFCC yaitu mengkonversi minyak mentah menjadi lebih ringan, sehingga produk hidrokarbon yang bernilai pada suhu tinggi dan tekanan sedang eh, dalam adanya katalis lembut berbasis silika atau alumina. Produk yang diperoleh dari RFCC sendiri yaitu gas C2 yang biasanya digunakan untuk fuel gas, LPG, olefin, dan parafin, dan yang lainnya. Panas yang dihasilkan dari fuel gas digunakan untuk membuat steam. Kemudian proyek terakhir yaitu proyek Langit Biru Cilacap, yaitu pertama mengubah operasi unit platforming 1 di FOC 1 dari fixed bed menjadi continuous katalis regenerasi serta membangun unit baru yaitu LNHT isomer dengan kapasitas 21.500 barrel per steam day serta membangun unit baru di utilitas seperti steam boiler, steam turbine, cooling water, dan sebagainya. Kemudian dari jenis-jenis produk yang diproduksi oleh PT Kilang Pertamina R4 sendiri yaitu ada bahan bakar minyak yang terdiri dari premium, kerosen, minyak diesel, minyak bakar, dan minyak solar. Kemudian ada bahan bakar khusus seperti Afgas, Aftur, Pertamax, Pertamax Plus, Pertamina-Tex, dan Biosolar. Produk gasnya itu sendiri dari bahan bakar gas dan LPG. Kemudian non BBM-nya seperti aspal, solvent, dan Minarex. Kemudian tugas khusus yang diberikan oleh pembimbing lapangan adalah perancangan kompresor Plan N pada unit 156 utilitas kilang RFCC PT Kilang Pertamina dengan metode simulasi Unisim, desain R461 dan perhitungan manual. Utilitas kilang RFCC sendiri adalah unit operasi yang salah satunya berfungsi sebagai unit yang memproduksi dan mensuplai udara bertekanan, instrumen air, dan dryplane air untuk memenuhi kebutuhan operasional pada kilang RFCC. Kemudian ini adalah laporan singkat kegiatan kerja praktik di mana pada minggu pertama diberikan safety induction yaitu eh, kegiatan singkat mengenal eh, apa saja bahaya dan tindakan safety untuk eh, mengunjungi kilang. Kemudian minggu kedua yaitu overview kilang dan alat tugas khusus. Minggu ketiga itu peninjauan rasa panas dan stressing tugas khusus. Dan minggu keempat atau terakhir itu pengerjaan simulasi Unisim dan laporan. Kemudian latar belakang tugas khusus. Awalnya utilitas RFCC merupakan unit operasi yang berfungsi sebagai unit yang memproduksi dan mensuplai udara bertekanan IA dan DPA untuk memenuhi kebutuhan operasional di bidang RFCC. Selain IA dan DPA, ada juga Plan R, di mana Plan R ini digunakan menyuplai kebutuhan udara bertekanan pada beberapa ekuipmen kritikal. Awalnya kebutuhan Plan R disuplai oleh DPA, namun seiring perjalanan waktu terjadi penurunan performa IA dan DPA serta peningkatan kebutuhan. Permasalahan ini menyebabkan eh, unit tray plan R atau DPA sering mengalami trip. Trip ini mengakibatkan PA juga mengalami trip bersamaan sehingga RFCC kompleks mengalami emergency shutdown. Hal ini mendorong perlunya penambahan kompresor dedicated untuk plan R. Rumusan masalah dari tugas khusus yang diberikan yaitu yang pertama,
bagaimana proses perancangan kompresor 156 k 503 A dan B unit plan R. Kemudian yang kedua adalah berapa jumlah stage optimum kompresor yang digunakan. Dan yang ketiga adalah pengaplikasian line spacing kompresor. Adapun tujuan khusus dari pelaksanaan kerja praktik ini yaitu yang pertama mengetahui dan mempelajari proses perancangan kompresor pada unit plan R, kemudian menentukan jumlah stage optimum kompresor yang digunakan, dan menghitung line spacing kompresor. Adapun batasan masalah pada perancangan kompresor ini yaitu yang pertama adalah jenis kompresor yang dipilih adalah kompresor sentrifugal. Kemudian eh, menghitung neraca panas dan power dari kompresor pada unit plan R saja dan memprediksi jumlah stage optimum dari kompresor pada unit plan R serta memprediksi kebutuhan pendingin intercooler dan aftercooler pada kompresor, menentukan pressure ratio pada kompresor dan melakukan line spacing. Ya, kemudian saya akan melanjutkan menjelaskan sedikit tentang tinjauan pustaka. Eh, yang pertama yaitu minyak bumi. Minyak bumi sendiri adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon dalam bentuk cair ataupun padat yang berasal dari sisa-sisa mikroorganisme, tumbuhan, dan hewan yang tertimbun selama jutaan tahun. Minyak bumi sendiri merupakan campuran kompleks yang terdiri dari 90% senyawa hidrokarbon dan sisa senyawa seperti sulfur, nitrogen, dan oksigen. Sifat-sifat minyak bumi meliputi densitas 0,8 sampai 1 gram cm kubik dan viskositasnya eh, memiliki resistensi tinggi terhadap aliran yang dipengaruhi oleh suhu dan komposisi hidrokarbon, dan titik didihnya sangat bervariasi, mulai dari gas alam, bensin, minyak tanah, solar, hingga residu. Variasi titik didih ini menjadi proses dasar proses distilasi bertingkat untuk memisahkan fraksi-fraksi minyak bumi dalam proses pengolahan. Kemudian minyak bumi ini tersusun dari dua komponen utama, itu hidrokarbon dan yang terdiri dari alkana, sikloalkana, dan senyawa aromatik, serta non-hidrokarbon yang meliputi sulfur, nitrogen, oksigen, dan logam berat. Klasifikasi berdasarkan kandungan sulfur. Sweet crude itu kandungan sulfurnya sekitar kurang dari 0,5%, sedangkan sour crude itu kandungan sulfurnya lebih dari 0,5%. Parameter penting lainnya itu seperti total acid number yang mengukur tingkat keasaman dan potensi korosif minyak, mungkin nilai kalornya. Semakin tinggi kandungan hidrokarbon, semakin tinggi nilai kalornya. Kemudian pour point, suhu terendah minyak masih dapat mengalir, penting untuk transportasi dan penyimpanan. Pengolahan minyak bumi sendiri dilibatkan dalam 6 proses utama. Yang pertama yaitu distilasi. Distilasi adalah pemisahan fraksi berdasarkan perbedaan titik didih menggunakan distilasi bertingkat atau fraksionasi. Kemudian ada cracking, pemecahan molekul hidrokarbon besar menjadi kecil melalui thermal cracking, catalytic cracking, maupun hydrocracking. Kemudian ada reforming, yaitu perubahan struktur molekul dari rantai lurus menjadi bercabang melalui pembunuhan katalis dan pemanasan untuk meningkatkan mutu bensin. Kemudian ada alkilasi dan polimerisasi. Alkilasi itu memperpanjang rantai karbon dengan katalis asam, sedangkan polimerisasi menghubungkan partikel kecil menjadi besar. Kemudian ada treating, pemurnian fraksi minyak untuk menghilangkan pengotor yang tidak sedap, dan kemudian ada blending, proses akhir dalam penambahan zat aktif seperti TEL atau tetraethylen untuk meningkatkan kualitas produk akhir. Kemudian ada kompresor. Kompresor adalah alat mekanik yang digunakan untuk meningkatkan tekanan udara atau gas di dalam proses untuk memindahkannya ke tempat lain. Rasio debit absolut tekanan terhadap tekanan zat absolut adalah rasio tekanan kompresor. Kompresi stres umumnya terbatas dengan kemampuan mekanis kompresor, di mana secara umum nilainya mendekati pressure ratio 4. Untuk mencapai tekanan yang tinggi, biasanya harus dilakukan dengan kompresi multistage. Berdasarkan prinsip kerjanya, kompresor dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu pertama kompresor dinamik, itu kompresor yang mengubah energi kinetik menjadi energi tekanan. Contohnya adalah kompresor aksial dan kompresor sentrifugal. Kemudian ada yang kedua, ada kompresor positif displacement, yaitu cara kerjanya memampatkan gas dengan mengurangi volume ruang tertutup. Nah, dibagi menjadi tiga, yaitu kompresor blower, kompresor reciprocating, dan kompresor screw.
Kemudian ke metodologi pelaksanaan tugas khusus. Metodologinya itu pada pengumpulan data, yaitu data primer. Data primer yang digunakan yaitu data desain kompresor pada unit utilitas kilang RFCC yang diperoleh dari feasibility study penambahan plan air kompresor. Data desain diambil pada tanggal 15 November 2024 di ruang Project Engineering PT Kilang Pertamina RU 4 Cilacap. Adapun data desain yang diperoleh adalah split bay berikut. Kemudian ada data sekunder. Data sekunder yang diperoleh berupa data kapasitas panas air, viskositas, densitas fluida, dan lain sebagainya. Data sekunder ini diperoleh dari literatur, dan data pustaka. Kemudian ke pengolahan data. Yang pertama, pengolahan data menggunakan Microsoft Excel, dan yang kedua adalah pengolahan data menggunakan simulasi Unisim. Yang pertama, pengolahan data secara manual menggunakan Microsoft Excel. Yang pertama yaitu menghitung rasio kompresi, di mana rasio kompresi sendiri adalah rumusnya tekanan keluar kompresor dibagi dengan tekanan masuk kompresor. Eh, Rasio kompresi sentrifugal tidak boleh melebihi 4. Kemudian ada menghitung rasio panas kompresor, di mana eh, rumusnya adalah delta HN integral CPDT. Yang ketiga menghitung daya kompresor, di mana daya adalah delta H keluar dikurangi delta H masuk. Kemudian menghitung kebutuhan air pendingin dengan rumus QMCP delta T, dan menentukan line sizing atau yang menentukan asumsi diameter pipa dan menghitung bilangan panel serta menentukan faktor friksi, di mana faktor friksi sendiri rumusnya adalah 64 per bilangan Reynolds. Dan yang keempat adalah menghitung pressure drop, di mana rumusnya adalah delta P, faktor friksi dikali L per D dikali P kuadrat per 2 rho. Kemudian ada pengolahan data menggunakan simulasi Unisim Design R461. Yang pertama yaitu buka aplikasi Unisim, pilih ke New Case, kemudian di bagian komponen kita tambahkan air dan H2O. Setelah itu untuk fluid package yang dipilih adalah Tong Robinson karena eh, sesuai dengan banyak kondisi gas. Kemudian ada langsung ke enter simulation environment, dan kemudian eh, pilih dua kompresor dan heat exchanger, kemudian hubungkan connecting lainnya seperti pada gambar berikut. Kemudian pada bagian umpan isikan komposisi mol fraksi airnya menjadi satu, dan tambah kemudian pada arus feed tambahkan suhu, tekanan, dan molar flow sesuai data yang telah diperoleh dari visibility study sendiri, yaitu temperaturnya 37 derajat, pressure-nya sekitar 96,09 kPa, kemudian ada molar flow-nya sekitar 178,5 kg mol per jam atau 4.000 eh, normal meter per jam. Kemudian untuk bagian kompresor sendiri, inputkan nilai rasio kompresi 3,24 yang telah didapatkan dari perhitungan manual dari Microsoft Excel sehingga diperoleh daya kompresor pada stage 1. Kemudian tambahkan suhu dan tekanan keluar intercooler. Lanjut, inputkan di bagian umpan masuk air, inputkan suhu dan tekanan air pendingin. Kemudian tambahkan juga suhu dan tekanan air keluar intercooler sehingga diperoleh kebutuhan air pendingin. Kemudian sama seperti kompresor stage 1, inputkan rasio kompresi yaitu sebesar 3,24 sehingga diperoleh daya kompresor pada stage 2. Kemudian tambahkan suhu dan tekanan keluar aftercooler. Sama seperti air pendingin pada intercooler, inputkan suhu dan tekanan air pendingin pada aftercooler.
Kemudian setelah itu tambahkan suhu dan tekanan air keluar aftercooler sehingga diperoleh kebutuhan air pendingin. Berikut adalah hasil simulasi kompresor 2 stage menggunakan mesin desain R461, di mana daya yang diperoleh untuk kompresi stage 1 yaitu 238,3 kW dan kompresi stage 2 adalah 339 kW, serta kebutuhan eh, air pendingin sekitar 13.220 kg per jam dan 13.440 kg per jam. Sama halnya seperti kompresor 2 stage tadi, lakukan hal yang sama untuk simulasi kompresor 3 stage dan didapatkan hasil sebagai berikut, di mana daya yang dihasilkan di kompresi stage pertama adalah 149,8 kW, kemudian kompresi stage kedua ada 150,3 kW, dan kompresi stage 3 sekitar 150,1 kW. Kemudian eh, kebutuhan air pendingin dari eh, intercooler pertama 8.200, kemudian intercooler kedua 8.400, dan eh, aftercooler sekitar 8.400. Kemudian pembahasan hasil dari eh, perhitungan yang saya lakukan. Perancangan kompresor ini dilakukan untuk menjawab visibility study penambahan plan air kompresor yang didasarkan pada kurangnya suplai udara tekan unit plan air yang awalnya disuplai oleh IA dan DPA, namun karena perkembangan kebutuhan suplai terus meningkat, diperlukan adanya penambahan unit kompresor baru. Perancangan kompresor ini dilakukan dengan dua metode, yaitu perhitungan manual dan simulasi dengan Unisim Design. Perancangan ini dilakukan dengan variasi jumlah stage optimum yang dibutuhkan kompresor agar bekerja secara optimal. Pada desain yang saya rancang, dipilih kompresor sentrifugal karena sentrifugal sendiri menjadi pilihan tepat karena karakteristik operasinya sesuai untuk flow rate menengah hingga tinggi. Kemudian kemampuannya menangani pressure ratio sekitar 10,5 melalui konfigurasi multistage dengan intercooling antar stage. Berdasarkan data desain, yaitu berupa tekanan masuk sekitar 0,97 atm dan tekanan keluar sekitar 10,16 atm, diperoleh rasio kompresi sebesar 10,5, sehingga kompresor tidak bisa didesain dengan single stage karena nilai rasio kompresi pada kompresor sentrifugal tidak boleh melebihi 4 atau rasio kompresi kurang dari 4. Oleh karena itu, dilakukan perhitungan desain kompresor multi stage yaitu dengan 2 stage dan 3 stage. Ini kemudian ada perbandingan jumlah stage optimum berdasarkan total daya dan total kebutuhan air pendingin. Berikut adalah hasil dari simulasi menggunakan Microsoft Excel, di mana total daya yang dihasilkan itu pada stage 1 237,89 dan stage 2 sekitar 238,66 dengan total daya 476,55 serta kebutuhan air pendingin 13.588 kg per jam dan stage di aftercooler sekitar 13.711 kilogram per jam, sehingga totalnya adalah 27.299,93 kilogram per jam. Begitu halnya dengan simulasi Unisim, diperoleh hasil seperti pada tabel berikut, di mana kebutuhan dayanya sekitar 238 kilowatt dan 239 kilowatt dengan total 477,4 kilowatt dan masa pendingin sekitar 26.660 kilogram per jam. Kemudian pada kompresor 3 stage, eh, total daya dan kebutuhan air kompresor 3 stage berdasarkan penghitungan manual yaitu sekitar 438,99 kW setelah ditotalkan dari stage 1, stage 2, dan stage 3. Kemudian kebutuhan air pendingin sekitar 25.142 kilogram per jam. Sama halnya dengan simulasi Unisim, diperoleh daya sekitar 450,1 dengan menjumlahkan stage 1, stage 2, dan stage 3, serta 25.150 massa pendingin per kilogram per jam.
Dan kemudian berdasarkan data desain yang telah diperoleh pada data primer, dapat dilakukan perbandingan total daya dan total kebutuhan air pendingin, di mana di kompresor 3 stage itu lebih optimal, di mana daya yang dibutuhkan sekitar 438,99 kilowatt untuk perhitungan manual dan 450,1 kilowatt untuk perhitungan dengan Unisim. Dan kebutuhan pendingin 25.142 kilogram per jam dengan perhitungan manual dan 25.150 untuk perhitungan dengan Unisim. Kemudian untuk perhitungan line sizing kompresornya. Pada perhitungan line sizing ini diambil diameter standar sebesar 10 in, 12 in, dan 14 in. Kemudian dilakukan perhitungan bilangan Reynolds dan penentuan faktor friksi. Diperoleh bilangan Reynolds sebesar 383.284 dan faktor friksi sebesar 0,00373. Dengan menggunakan persamaan versi Wespace, alat dengan laju aliran 4.816 kg per jam, dan panjang pipa per 100 meter diperoleh nilai pressure drop pada masing-masing diameter sebesar 0,0054 bar, 0,40021 bar, dan 0,0010 bar. Pressure yang diperoleh telah memenuhi standar API RP14E di mana maksimum allowable pressure drop sekitar kurang dari 0,1 bar sehingga dengan diameter 10 in pun layak untuk diaplikasikan pada proses piping. Kemudian lanjut ke kesimpulan dari eh, laporan kerja praktik ini, perancangan kompresor ini Plan Air di unit 156 mengikuti skala RCC menggunakan kompresor sentrifugal dengan flow rate 4.816 kg per jam untuk menaikkan tekanan dari 0,97 atm menjadi 10,16 atm pada suhu suction 37 derajat dan discharge-nya 38 derajat dengan rasio kompresi 10,5 yang melebihi batas kompresor sentrifugal single stage. Dilakukan perbandingan desain multistage antara 2 dan 3 stage. Hasil analisis menunjukkan bahwa kompresor 3 stage lebih efisien dengan kebutuhan daya 439 sampai 450 kW dan pendingin 25.143 sampai 25.150 kg per jam dibandingkan kompresor 2 stage yang membutuhkan daya 477 kW dan pendingin 26.000. Berdasarkan efisiensi energi sendiri dan kebutuhan pendingin yang lebih rendah, kompresor 3 stage direkomendasikan untuk diaplikasikan. Dari perhitungan line sizing pada diameter 10 in, 12 in, dan 14 in diperoleh pressure depth sekitar 0,054, 0,021, dan 0,010 bar yang memenuhi standar IPR EP14E di mana maksimum allowable pressure drop-nya kurang dari 0,1 bar. Sehingga dengan diameter 10 in pun layak untuk diaplikasikan pada proses piping. Untuk saran pada pabrik yaitu melakukan pemeliharaan berkala pada kompresor untuk menjaga kinerja dan efisiensi dari kompresor dan yang kedua mempertimbangkan sistem monitoring kondisi real time untuk predictive maintenance dan melakukan validasi desain dengan cara melakukan pengujian lapangan terlebih dahulu sebelum implementasi final. Ya, dan terima kasih. eh, untuk yang ingin bertanya, silakan komen pada kolom komentar di YouTube. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.